tahniah ke atas pasukan Timnas Indonesia kerana telah lolos ke Piala Asia 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Kepada kalian yang menonton video ini, semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan juga diredoi oleh Allah SWT. Jadi kali ini masih lagi dengan isu bola sepak guys. Jadi baru-baru ini Indonesia telah berjaya ke Piala Asia 2023 sama dengan Malaysia guys. Jadi Malaysia, Indonesia sama-sama layak ke Piala Asia 2023. Jadi kali ini yang saya nampak pasukan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong guys, dia dikabarkan menggunakan ada 3 lagi pemain naturalisasi untuk menguatkan pasukan Timnas Indonesia. Adakah ini benar? Adakah ini sahih? Ayo kita semak video ni. Dan ini video sebenarnya dari Garuda Legend. Jadi dia punya tajuk Sandy Walsh, Jody Amat dan Patai Nama siap main. Inilah strategi 11 Indonesia di Piala Asia. Ayo kita semak video ni. Bagi kalian yang belum lagi subscribe dia punya channel ini Garuda Legend, sila subscribe, tanda sokongan kita kepada pasukan Timnas Indonesia. Jadi apakah dia punya cerita selanjutnya? Sama-sama kita semak video ni. Yuk. Oke, Garuda Legend ya. Memang kalau dorang pakai baju merah guys, memang garang ya di Padang. Kembali tampil di Piala Asia setelah terakhir kali merasakannya pada 2007 Oh, silam. tahun 2007 silam. Atas Nepal memastikan langkah tim Merah Putih ke putaran final Piala Asia. Sebuah hasil yang tentu saja sangat menggembirakan karena dengan begitu para pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shaine Patinama bisa diturunkan. Lantas, bila semua berjalan lancar, kira-kira formasi seperti apa yang akan diterapkan Indonesia di Piala Asia nanti? Wah, ini di pemain sini import akan nih kan? meraba-raba sedikit tentang gambaran starting 11 impian timnas Indonesia di Piala Asia. Wah, starting 11 ya. Ini strategi istiwa ya sebenarnya bagi menguatkan pasukan Timnas Indonesia. Ini Piala Asia 2023. Wah, ini. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 membuat para pemain naturalisasi yang sebelumnya tertunda membela Indonesia akhirnya kemungkinan besar bisa bermain. Nah, beberapa waktu lalu salah satu exco PSSI yang tampaknya lebih paham bola sedikit membuat warganet heboh lantaran postingan di Instagram pribadinya mengenai Dream Team Indonesia di Piala Asia 2023 versi dirinya. Ya, Bapak exco yang terhormat itu tentu saja adalah Pak Hassani Abdul Ghani. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksudkan dan formasi seperti apa yang dipakai? Dari segi formasi, beliau membuat sistem 4-3-3 sebagai fondasi permainan. Macam mana tuh? Dimulai dari sektor kiper, tentu saja nama Nadeo Argawinata adalah pilihan utama. Penampilannya yang luar biasa di Piala AFF dan kualifikasi Piala Asia 2023 membuat namanya sangat layak disebut sebagai kiper terbaik Indonesia saat ini. Hari itu pun dia telah viral ya. Ini apa nih penjaga keeper nih. Dia penjaga terbaik pasukan Timnas Indonesia. Badan pun sudah tinggi. Lalu untuk bek kanan, Pak Hasan menempatkan Asnawi Mangkualam. Pemain yang membela Ansan Greeners itu memang menjadi satu nama yang posisinya nyaris tak tergantikan di bawah Sintayong. Kecepatan serta mobilitasnya dalam bertahan maupun menyerang membuat Sintayong begitu mengaguminya. Asnawi, Pratama Arhan, itu antara nama-nama yang selalu disebut lah guys. Dorang ni kalau tiada macam tidak berapa seri lah. Kena dorang ada juga. Tengok tu. Asnawi.
Kemudian untuk bek kiri tentu saja ada Pratama Oh, Arhan. ini. Bek muda yang namanya tengah naik daun dalam beberapa waktu terakhir, terutama saat penampilan memukaunya di Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia dengan usia yang masih 20 tahun. Arhan dinilai akan semakin matang dan berkembang. Itu dia punya lemparan Pratama Arhan loh. Daripada tepi sampai di tiang gol, guys. Nah, untuk posisi bek tengah, Bek meski tengah. kita tahu Fahrudin dan Rizky Ridho tampil apik sepanjang kualifikasi Piala Asia, namun Pak Hasan menilai bila kemampuan Jordi Amat dan Elkan Bagot yang memiliki pengalaman bermain di Eropa akan sangat berguna, seumpama Indonesia harus bertemu tim-tim kuat macam Jepang, Korea maupun Iran. Saya nampak, guys, untuk pasukan timnas Indonesia nih, ada yang perlawanan akhir tuh menentang Nepal, di mana ada satu yang saya nampak begitu tertarik dia punya Edigan tuh, apabila Asnawi memberi bola tuh kepada pasukan timnas juga, tetapi dia ada buka langkah begitu, akhirnya bola tuh pergi ke belakang, jadi mengeliruhkan pasukan Nepal ketika itu dan langsung mendapat jaringan daripada pasukan timnas Indonesia. Jadi itu teknik-teknik seumpama itu harus ada sebenarnya, guys. Macam juga bola bola tampar. Itu macam memang hebatlah. Dia ada skill dan juga teknik untuk macam mana supaya pihak lawan jadi bingung. Oh, bergosok habis. Tengok dorang punya corak permainan semakin matang sekarang, guys. Yang saya nampak. Dan yang sebaiknya dorang memakai jersey warna merah. Itu baru nampak macam bertenaga. Oh, gitu. Kemudian di posisi 3 gelandang di tengah, Pak Hasan menaruh 3 pemain naturalisasi, yakni Mark Klok, Sandy Walsh, dan Chaine Patinama. Tentu saja hal ini diperlukan untuk menjaga aliran bola agar tak melulu cepat hilang dan bisa lebih efektif khususnya dalam urusan possession. Percaturan harus kena teliti agar pasukan timnas lebih berkualiti sebenarnya. Setelah 3 gelandang diisi oleh mas-mas bule rasa Indo yang cakep-cakep tadi, maka lini depan secara otomatis akan ditempati oleh Sadil Ramdhani sebagai winger kanan, Witan Sulaiman sebagai winger kiri, dan Egy Maulana Fikri ini pun sebagai false nine. Ketiga mereka nih memang hebat, guys, hebat. Ya, menurut Pak Hasan, ketiga pemain depan itu dinilai adalah opsi terbaik saat ini sebab pemain seperti Egy, Witan, dan Sadil bisa secara bergantian bertukar posisi sehingga lawan akan bingung karena mobilitas yang dimiliki ketiganya. Pihak lawan akan jadi bingung dengan dorong punya skill permainannya. Ya, begitulah tadi starting 11 impian yang mungkin saja bisa terjadi di Piala Asia nanti. Namun, kita juga tahu kalau Shin Tae-yong adalah pelatih kaya taktik yang bisa mengubah formasi dan sistem sesuai dengan kebutuhan serta keadaan. Maka kita nantikan saja kiprah Indonesia di Piala Asia 2023. Semoga bisa memberi hasil terbaik. Dan jika kamu punya gambaran starting 11 idaman, silakan komen di bawah ya. Oke, guys. Jadi itulah tadi rencana ya untuk Shin Tae-yong membawa 3 orang lagi pemain ya untuk menjadikan pasukan timnas itu lebih kuat lagi dengan posisi-posisi yang telah disebutkan tadi. Nampak gayanya macam kali ini Shin Tae-yong betul-betul mencari titik-titik yang sesuai ya untuk menempatkan pemain-pemain pasukan timnas Indonesia. Jadi kalau ketiga-tiga ini hadir ataupun turut sama bermain untuk perlawanan di Piala Asia 2023 nanti, pasti akan membawa satu hasil yang begitu
lumayan guys. Sekarang ni sejak sudah nampak ya, apabila pasukan timnas Indonesia menentang Nepal, sebenarnya bukan 7 itu percubaan ya. Yang 7 itu adalah yang terjaring. Tetapi kalau saya tengok hampir 20 ya, 20 percubaan oleh pasukan timnas Indonesia, yang masuk hanya 7 guys. Ini bermakna dari segi dorang punya peluang-peluang itu amat banyak guys, dan pengalaman-pengalaman sebelum-sebelum ini dorang kumpul dan juga dorang lebih matang bermain ya di saat ini. Jadi semoga akan datang nanti apabila tiba saatnya perlawanan Piala Asia 2023 nanti, maka kita tengok keputusannya, dan Malaysia juga turut sama ya untuk perlawanan nanti Piala Asia 2023. Jadi sama-sama kita punya negara berjuang guys agar mendapat kedudukan yang baik untuk masa akan datang. So, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini guys? Masing-masing kita doakan ya, agar pasukan timnas Indonesia, pasukan daripada Harimau Melaya ya, semoga mendapat kejayaan. Jadi itu saja daripada saya untuk kalian semua. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Kita nantikan perlawanan di masa akan datang guys. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.